Kasus meninggal 943 orang. Ada potensi besar virus tadi bisa menempel di permukaan banknotes atau uang kertas yang sering kita gunakan untuk transaksi sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ambil aku Dadi Wahyucang. Hari ini saya bersama seseorang di sebelah saya, jenenge Khotib Alwan. Mas Khotib ini adalah sahabat saya waktu zaman SMP dulu. Sahabat perkelahian. Jadi setiap hari itu kita tidak lepas atas perkelahian di zaman SMP. Tapi hari ini kita tua-tua, akhirnya kita berkolaborasi menjadi sebuah sesuatu yang itu adalah pastinya untuk bermanfaat banyak orang. Kalau yang belum kenal Mas Khotib ini punya bisnis, punya usaha elektronika. Kalau teman-teman belum follow itu di mana? Di Anamal Elektronik. @Anamal Elektronik atau Parabola Malang. Antena Malang Khotib itu di Facebook. Di IG. Kalau di Facebook saya promo di Facebook pribadi aja, nggak punya fanpage khusus. Namanya Khotib Alwan. Jadi saya sama Mas Khotib ini satu SMP. Kemudian kita mencar SMA ya. Kita mencar kuliah. Saya sarjana hukum, Mas Khotib tetap elektro ya. Saya S1 di fisika. S2-nya di elektro. Nah, fisika dan elektro, dan saya macet di SH saja. S2-nya saya cari di jalanan. Jadi kenapa hal ini penting sekali teman-teman tahu bahwa saya ingin berkolaborasi dengan teman saya yang notabene tidak ada di kemampuan saya, itu tentang elektro. Hari ini mungkin saya paham tentang printing, saya paham tentang desain, tapi semua tanpa sebuah hal inovasi ya, berbasis teknologi hari ini rasanya nggak cukup menarik. Saya mengingat betul Mas Khotib, ternyata Mas Khotib memang orang yang ahli dalam elektronika. Iyalah, S2 sama lek gak lulus gua kumlot ya. Kumlot ya dia. Ya. Enggak. Dianggap yo lah bisa. Tapi yang pasti S2 itu angel lah. Saya mau mereview satu produk lagi namanya box sterilisasi ya. Ini hasil kolaborasi antara saya dengan Mas Khotib. Kemarin teman-teman bisa tahu dan dilihat dari review saya namanya CV 19.97 itu adalah by Khotib Chang. Khotib ini, Chang ini saya. Dadi Wahyucang. Mas Khotib, sekarang ini apa yang saya melihat tentang Corona, COVID-19 atau pandemi ini? Ini siapa yang bermasalah, siapa yang kesusahan, dan kita ini kira-kira kudu apa gitu kira. Coba lihat ini. Kalau dari sudut pandang saya, diambil sudut pandang positif saja dulu ya. Yeah. Corona itu bagian dari rencana Tuhan untuk mereset kehidupan manusia. Kehidupan manusia kita akui, kalau menurut pengalaman hidup saya ya, mulai generasi termasuk generasi 80-an sudah sangat cepat. Suaranya Kak, naik sudah sangat cepat ya. Sudah sangat cepat perkembangan segala sesuatu, baik itu bidang teknologi, bidang ekonomi, informatika itu sudah hampir menuju titik liar. Kalau tidak direset bisa bahaya juga kan. Nah, itu kan. Itu efek positifnya dari corona. Logika Mas Khotib demikian. Ya. Jadi wes teknologi muda segala macam ini kayaknya harus di stop. Ini terlalu liar. Ini terlalu liar. Rencana Tuhan meriset. Reset. Nol. Reset sementara. Jadi di balik nol, manusia setengah dikembalikan ke titik fitrahnya, membeli sesuatu yang diperlukan saja, keluar hanya untuk sesuatu yang perlu, berwisata hanya secukupnya, kan demikian kan akhirnya kita tercipta pola hidup seperti itu. Selama ini kita cenderung bebas ya, dalam arti misalnya contoh kita berwisata, itu seakan-akan setiap hari. Tapi kalau sekarang kita harus mulai berpikir secukupnya saja. Kita perlu memang berwisata, tetap perlu, tapi kan secukupnya saja. Itu sisi positifnya adanya corona. Tuhan meriset atas kesombongan seseorang dan meriset seseorang tentang kebiasaan seseorang. Betul. Ya. Jadi sekarang yang punya mobil ya guys metu tuh. Ya. Soalnya kalian metu kan. Betul. Terus marus yang di duwe kate nang mall sepi.
Ya, tutup. Akhirnya masyarakat kan akhirnya sesuai kebutuhan saja. Akhirnya akan tertanam pola-pola hidup bahwa saya butuh kendaraan misalnya, beli mobil bukan untuk koleksi, bukan untuk jalan-jalan terus, hanya kebutuhan. Kan sekarang terjadinya seperti itu kan. Kita nggak setiap hari harus keluar pakai sepeda motor, pakai mobil. Pemakaian bahan bakar juga kan akhirnya berkurang juga kan. Terus ada info bahwa suhu bumi juga mulai turun, atmosfer yang ozonnya itu sudah mulai bocor, mulai tertutup lagi. Itu kan sudah rencana Tuhan yang kita kan. Tentang rencana Tuhan dan kita punya rencana sebagai manusia kan gitu kan. Saya orang branding, saya orang desain, saya orang percetakan, saya orang periklanan. Mas Kotip orang elektro. Kemarin itu kan kita sempat dengar juga tuh cerita katanya di pasar Gadang itu ada yang terkontaminasi virus corona ini. Kemudian kita sempat diskusi by WA. Berarti penularan itu lewat uang, Mas? Bisa jadi karena uang itu kan perpindahannya cepat, nggak diketahui dari mana. Kalau misalnya kontak fisik, pemerintah atau aparat yang berwenang bagian-bagian yang berwenang itu kan bisa melakukan yang namanya metode tracing ditanya di surveillance lah istilahnya, surveillance ditanya kamu habis kontak dengan siapa. Kalau uang kita kan nggak tahu dari mana. Bisa jadi karena uang. Akhirnya kita diskusi by WA gitu. Ya apa kira-kira? Ya wes kita coba pakai bikin box sterilisasi khusus uang gitu. Waktu itu akhirnya coba sih saya ini kan nggak paham gitu loh tentang masalah elektronika UV dan segala macam, main logika toh. Nah, Mas Kotip ini akhirnya mencari riset. Saya ini menemukan sebuah jurnal jurnal dari mana ini Mas Kotip? Nature.com. Kumpulan jurnal. Nanti saya pasang di sini di Nature.com. Ini sebuah tools baru untuk kontrol Mas. Tentang apa ini Mas Kotip? Tentang sinar ultraviolet C. UVC lah sebetulnya. UVC. Ini fungsinya untuk UVC itu kalau boleh saya jelaskan secara fisika berarti saya orang fisika UVC itu adalah bagian dari spektrum cahaya yang dipancarkan oleh sinar matahari. Tetapi UVC itu tidak bisa sampai ke bumi. Tidak bisa sampai ke karena atmosfer itu. Karena atmosfer UVC itu gelombangnya itu pendek, termasuk gelombang pendek. Makanya disebut juga far UVC. Gelombang pendek kalau nggak salah itu panjangnya 265 nanometer. Sangat pendek sekali dan sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh karena sifat dari gelombang pendek itu daya tembusnya besar. Aku tak coba ini ambil sinar pisan ya. UV sinar UVC terus apa mana UVA UVB. Nah, UVA sama UVB itu yang bisa sampai ke bumi. UVA sampai ke bumi, UVB sampai ke bumi. UVC ditahan oleh atmosfer. Karena kalau UVC masuk ke bumi bahaya bagi manusia. Dia itu daya tembusnya sifat gelombang itu kalau dia pendek frekuensinya kan besar. Frekuensi besar itu dia mempunyai daya tembus yang besar. Bayangkan saja seperti rongsen bisa menembus tubuh manusia kan karena dia mempunyai gelombang yang pendek. Tetapi sifat dari gelombang pendek itu dia jarak jangkaunya itu nggak bisa jauh, nggak bisa panjang, tetapi daya tembusnya besar. Itulah yang UVC berbahaya masuk ke dalam tubuh kita langsung dengan waktu yang lama, dengan paparan dengan intensitas tertentu itu berbahaya. Berarti kalau manusia kena UVC langsung berbahaya, bakteri, virus juga akan mati juga. Prinsip dasarnya seperti itu. Prinsip dasarnya seperti itu karena benda-benda mikrobial itu ukuran nano juga, ukuran nano juga dibunuhnya juga pak gelombang yang kecil juga. Jelas toh? Pemahaman Mas Kotip tentang masalah UV dan UVC jelas. Jadi hari ini kita berbicara tentang UV pada orang yang tepat. Kenapa kemarin jurnal ini menjadi satu rujukan Mas Kotip dan saya untuk mengetahui bahwa memang ada
sebuah sinar UV untuk mematikan bakteri ataupun virus. Dan sinar ini tidak boleh langsung kena manusia dengan waktu yang lama. Dengan waktu yang lama. Nah, Mas Khotib merancang itu, membuat sesuatu itu yang difungsikan untuk membunuh virus dan bakteri yang sekarang lagi menyebar luas. Ya, dengan catatan tanpa mengurangi resiko terhadap manusia. Jadi alat yang kita buat itu membunuh bakteri, tetapi menghindari resiko bagi human body, bagi manusia. Jadi alat ini tetap fungsinya untuk mematikan virus dan bakteri. Ya, tapi didesain juga aman untuk manusia. Aman untuk kita. Jadi kalau fungsi alat ini nanti itu memang untuk mematikan virus dan bakteri dan tidak membahayakan manusia, begitu ya? Ya. Oke. Terus kemudian ada juga yang saya temukan di sini. Nah, ini kan alatnya itu pasti ya UV itu lampu ya. Lampu dengan ukuran yang ini saya nggak begitu paham. Tapi ini lampu dengan beberapa ukuran yang memang nanti akan di setting oleh Mas Khotib, di mana ini fungsinya dengan sesuai watt, sesuai voltase dan segala macam, mirip dan segala macam. Ya, gimana Mas? Jadi desain alat kalau kita berbicara tentang desain sistem instrumen, kita harus memperhatikan fungsi alat ya juga ya. Terus ada satu prinsip lagi, prinsipnya seperti ini. Kalau kita mau menembak burung, nggak usah pakai meriam. Oke, cukup pakai senapan angin. Ya. Malah kalau bisa kita pakai ketapel saja. Oke, ya kan? Bentuk dalam arti, dalam arti kalau virus itu bisa dimatikan dengan UVC dengan power yang kecil, misalnya dengan power 5 watt, ya sudah cukup, nggak usah dengan 15 watt. Dengan intensitas misalnya virus itu sudah mati dalam ukuran waktu 10 detik, nggak usah kita nyalakan lampu selama 1 jam atau 24 jam, nggak perlu kan? Terlalu berlebihan. Nah, selain itu nggak istilahnya nggak efektif. Kalau zaman sekarang itu nggak green lagi lah, boros energi kan ya. Ya, uraan juga terlalu over ya. Jadi seperlunya kalau virus itu juga dimatikan 10 detik ya sudah. Kasih paparan 10 detik aja, lampu matikan. Nah, alat ini nanti didesainnya seperti itu memang. Jadi memang kalau saya seorang awam, mungkin teman-teman semua yang tidak paham tentang UV dan segala macam, ini kan nggak biasa ya, untuk mematikan sebuah virus, mematikan sebuah bakteri dengan hanya cahaya itu loh. Ya, kemarin kita kan menciptakan alat namanya Sifu itu kan dengan semprotan disinfektan. Desinfektan itu kan ketok semprot gitu ya. Kemudian akhirnya katanya WHO tidak boleh dan segala macam. Ya memang kalau campurannya berbahaya nggak boleh. Tapi kan kita pakai yang T10 yang aman untuk peternakan segala macam. Juga yang herbal. Yang herbal itu kan aman gitu. Sebenarnya bisa menyiasati itu semua tuh. Nah, sekarang ini kan tentang cahaya yang notabene nggak biasa gitu. Secara pemahaman dia. Cahaya itu memang sesuatu yang bagi kita itu katakanlah makhluk halus, lembut. Oke. Tapi gini aja wis, daripada kita sama sebenarnya virus ini ya makhluk halus kaget. Iya, betul. Gini aja wis, paling gampang itu yang umum dipakai itu orang itu microwave. Oke. Microwave itu gelombang listrik. Kalau UVC gelombang cahaya. Tapi sama-sama gelombang dan sama-sama gelombang pendek. Oke. Ya, itu ya. Nah, kalau microwave saya jelaskan microwave aja gini. Microwave itu gelombang pendek yang dipancarkan ke sasaran supaya partikel-partikel itu bergetar kan. Partikel bergetar akhirnya kan matang kan. Oke. Matang. Ya, ibaratnya cahaya UVC itu juga gelombang pendek juga seperti itu. Oke, Microwave gelombang mikro kan? Pendek kan? Pendek kan? Pendek. UV ini cahaya pendek juga. Cahaya yang UVC ini pendek juga. Cuma 254 nano. Cuman memang kalau microwave ya, microwave bayangannya gini aja, kalau mau tahu pengaruhnya kan misalnya, kan gampangnya itu ya microwave yang sehari-hari dipakai ya.
microwave Cepno, celap. cepno celep, tangan masuk nggak panas, nggak langsung panas, nggak panas seperti kita apa itu goreng atau mendidihkan air pakai panci itu kan nggak pakai air ya kan. Taruh kentang deh. Taruh kentang atau taruh daging, tunggu berapa menit mateng. Panas, ya kan. Berarti ada sesuatu, ada energi yang mengubah. Nah, yang mematangkan ini, yang mematangkan daging ini dan itu dari getaran-getaran gelombang. Prinsipnya hampir sama. Yang nggak bisa dikatakan sama ya, satunya gelombang elektrik, yang satunya cahaya. Ya. Tapi hampir sama kalau dilihat dari sifat gelombangnya itu sama-sama gelombang pendek. Ya, memang hampir menyerupai, tapi kan penampakan atas virus ini kan tidak ketok, ya kan? Betul. Kalau seumpamanya teman-teman itu mau nampak, ya teman-teman bisa cari mikroskop. Betul. Ya. Itu di skala laboratorium. Skala laboratorium ya. Jadi kalau kita pun sudah mencoba ya satu melihat jurnal, kemudian kita riset dan segala macam bahwa memang itu bisa mematikan virus. Dan Mas Khotib kan punya komunitas teman-teman kuliah juga toh. Itu kan juga menanyakan, menyampaikan gitu, menguji lah paling enggak. Itu sudah UVC ini memang tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan bisa membunuh mikrobial, virus. Nah itu. Nah, jadi teman-teman dipastikan alat yang saya bikin, alat yang kita bikin ini sudah pada porsi yang tepat, di tangan yang tepat untuk menyelesaikan masalah virus dan bakteri. Saya tidak menyebut virus corona ya Mas ya. Ya, tapi kategori virus ini kan hampir sama mungkin ya. Sama dalam arti sama-sama kecil kan ya. Nah, ini targetnya adalah upaya, lagi-lagi kita alternatif untuk mematikan sebuah virus, mematikan sebuah bakteri sesuai dasar literasi yang benar. Toh hari ini orang-orang kedokteran lagi mencoba bikin obat ya. Obat, kalau vaksin dan sebagainya. Jadi bisa dipisahkan gini, kalau kita yang di bidang teknologi itu membunuh virus di luar, sebisa mungkin mengurangi, meminimalisasi transmisi virus dari benda-benda. Tetapi kalau virus itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia, itu sudah wilayah medis, sudah wilayah kedokteran, bukan wilayah kimiawi, bukan elektronik lagi. Jadi saya dan Mas Dadi dengan bidangnya masing-masing berupaya dalam penanganan virus corona ini. Dipastikan ini bukan untuk di dalam tubuh, bukan untuk struktur tubuh kita dalam, itu sudah wilayah medis. Kita hanya di luaran itu dan preventif ya. Ini sifatnya pencegahan nih. Pencegahan termasuk yang alat yang sebelumnya kita buat dulu, yang bilik disinfektan itu, ya itu juga kan di luar. Di luar ya pencegahannya. Ya, di luar. UVC sudah dipastikan untuk itu. Kemudian tapi kategori watt, kategori voltase, kategori mengukur, timer dan segala macam, Mas Khotib punya ukurannya. Ini sudah ada 2. Nah, ini ada 2 macam. Ini rencana nanti akan ada beberapa macam produknya. Ada yang kayu berbasis HPL, ada yang kayu kemudian pakai pernis saja, tapi sama fungsinya, cuman keren tidaknya aja. Kalau ini mungkin bisa keren ditaruh di kafe, ini bisa di kantor, nanti ada lagi yang hard disk itu juga bisa cukup keren. Tapi dipastikan ini alat fungsi dan proses operasionalnya begini. Saya bikin boxnya sama teman-teman dan komunikasi ke masyarakat. Mas Khotib adalah yang bikin komponen elektroniknya. Kelihatannya ringan, tapi ini kalau tidak tahu settingannya, ya seperti tadi, nggak perlu mematikan virus itulah 1 jam kalau memang bisa 10 detik. Tidak perlu menghangatkan microwave itu sampai derajat lebih, kalau cukup 100 derajat gitu ya. Ya, bisa seperti itu ya. Seperti itu. Prinsipnya Jangan berlebihan. Hemat energi juga kan? Hemat energi juga. Ini sudah disetting sama Mas Khotib. Ini cukup ringan juga Mas Khotib ya. Nanti bisa diceritakan berapa wattnya dan segala macam. Terus prinsip dari komponennya, kemudian pakai UV-nya dan segala macam. Nah, ini prinsipnya begini dari luar. Ini alat bukan hanya untuk sterilisasi uang, bisa untuk alat apapun. Ini masih prototipe ya. Gitu. Nah, ini semacam selorokan. Nah, ini selorokan. Ya. Ini selorokan. Ini kabel. Ya. Kabelnya berapa meter nih Mas? 1 meteran ya? 1,5 meter. 1,5 meter. Oh sorry, ini masih mati, nggak ada indikator. Nggak dibuka.
Ya, ini tidak ada indikator lampunya. Tapi ketika nanti ini uang ya, anggap ini uang, terus ditaruh sini, kemudian ditutup, cepat, ini nyala. Sama, ini Mas Khotib merancang posisi ketika nutup ini langsung nyala, dan di posisi warna lampu biru ini adalah lampu UV-nya itu nyala selama 10 detik. Kategori 10 detik nanti mungkin bisa disampaikan sama Mas Khotib. Dan ini pun kalau sudah langsung ditarik, ini langsung ditarik ini. Nah, ini sudah mati. Nah, ini sudah mati. Nah, bisa untuk uang, bisa untuk handphone, bisa untuk perlengkapan bayi, makanan ya. Bisa untuk apapun juga, perlengkapan peralatan yang fungsinya bisa dipasang di sini. Karena secara ukuran masih kecil berarti benda-benda yang kecil. Tapi sebenarnya Mas bisa nggak untuk buat ukuran yang besar gitu, gede gitu, kayak lemari gitu, lemari es kecil gitu atau lemari es besar gitu, bisa. Itu bisa, custom, ya, itu sifatnya custom. Ya. Nanti diukur sama Mas Khotib. Nah, ini juga ternyata berfungsi untuk uang, ngecek uang ini asli atau bukan, dari BI atau bukan. Mau nyalakan, ini kan tombolnya begini. Kalau mau ngecek, tombolnya dinyalakan, ini bisa dicek. Ini ada kelihatan dari BI-nya. Jadi fungsinya ganda, di samping untuk mematikan bakteri sama virus, ini bisa untuk fungsi ngecek uang ini asli. Jadi fungsinya kalau untuk penyinaran dalam waktu 10 detik, ini tombol dilepas ya. Akan nyala selama 10 detik. 10 detik. Nanti lampunya mati sendiri. Nah, mati sendiri. Kalau Mas Khotib ini dijelaskan secara ilmu gitu. Jadi gini ya, seperti prinsipnya tadi, secukupnya dalam membuat alat ya. Misalnya virus itu mati dalam ukuran 10 detik dengan intensitas 3 watt, ya udah kita cukup pakai itu aja, nggak usah berlebihan. Tetapi tetap untuk desain kami buat itu customable ya, bisa di custom, terus userable. Artinya misalnya gini, dalam alat ini misalnya customable-nya itu kalau misalnya ada perkembangan bahwa virus itu ternyata dimatikan cukup dalam waktu 3 detik. Nah, alat ini sudah bisa timernya itu sudah bisa disetting sendiri oleh user. Sudah bisa disetting, misalnya kita ingin untuk waktu 5 detik. 5 detik misalnya ya, 5 detik saja, cukup penyinaran UV-nya 5 detik saja. Udah. Ini 5 detik. Berarti nanti UV-nya nyala 5 detik. Tetapi kalau misalnya ada apa itu, misalnya khusus virus corona, ada penemuan baru, ada penelitian baru, alat ini tetap bisa dipakai langsung tanpa kita harus membeli alat lagi untuk menambah alat, untuk menambah modul lagi. Kita tinggal atur timernya aja kan. Misalnya mati di berapa detik? Misalnya ada peneliti yang menemukan virus corona COVID-19 ternyata bisa dimatikan dengan sinar UVC dalam waktu sekitar 15 detik. Ya sudah, kita setting aja timernya. Jadi 15 detik. Editable ya, istilahnya editable. Bisa diedit secara timing. Ya, sampai alat ini sampai ukuran jam sampai 24 jam. Pokoknya 0 sampai 999 menit. Detik atau menit? Menit. Oh, menit. Jadi mulai 0 sampai 999 detik atau 0 sampai 999 menit. Oh, oke. Jadi prinsipnya tadi ya seperti tadi ya. Karena apa itu? UVC itu berbahaya bagi manusia, makanya alat ini didesain kalau dibuka dia akan mati. Nah, sementara ini saya setting waktunya agak lama dulu ya, buat contoh ya. Saya setting waktunya agak lama. Misalnya dulu kita nyalakan dalam waktu 15 detik. 15 detik. Kita tunggu sebentar sampai timernya itu tersimpan di memori. Ini berarti alat ini bekerja menyinari ini kan. Lampu UV-nya nyala selama 15 detik. Setelah 15 detik dia akan mati sendiri. Ini fungsinya untuk hemat energi kan.
Fungsinya untuk hemat energi. Jadi nggak perlu lah sampai 24 jam atau 1 jam lah misalnya, nggak perlu. Secukupnya. Kalau dibuka jadi aman kan, jadi dibuka mati, pasti mati. Buka mati, aman. Tangan kita aman. Tapi kalau ditutup, dia otomatis nyala sendiri. Misalnya matikan virus ya. Misalnya ini waktunya panjang 1 jam ya. Dalam kondisi nyala, dia dibuka, dia mati sendiri. Pengaman. Jadi pengaman. Ya. Sudah tersetting. Ya. Dibuka mati, ditutup nyala. Ya. Kalau mau nyala terus? Kalau mau nyala terus ini pencet ini untuk fungsi tambahan seperti untuk deteksi uang palsu ya. Deteksi uang palsu ini tambahan aja. Sebetulnya kebetulan aja kita coba-coba pakai sinar UVC ini untuk deteksi uang, ternyata dia masih tembus, masih terang, masih kelihatan. Sebetulnya kalau untuk uang kan cukup UVB atau UVA aja yang warnanya ungunya lebih gelap ya. Ternyata masih tembus ya. Akhirnya difungsikan juga sebagai deteksi keaslian uang. Ini lampunya kan pastinya banyak orang mencari Mas. Ya. Lampu ini kan kalau sudah, kenapa ya kok nggak kemarin gitu ya orang-orang gitu? Apa mereka nggak sadar gitu ya? Kadang memang manusia itu perlu tracker. Salah satunya kita yang memulai. Jadi benar kata Mas Kotip, siapa yang memulai itu menjadi trendsetter, selanjutnya adalah follower. Dan kita memilih menjadi trendsetter ya. Beberapa peralatan itu juga ada yang impor ya Mas ya? Ada yang impor ya? Indonesia enggak bisa menyediakan. Ya, next step mungkin Mas Kotip membuat alat itu sendiri yang bisa diproduksi di Indonesia. Memang ada sebagian yang impor, jadi alat ini adalah bagian impor plus lokal kita. Ini boxnya ada 2 macam yang saya bikin. Jadi ini kan masih prototipe ya, prototipe yang pertama. Ini sama, nanti ditarik ini juga akan mati, ditutup hidup lagi, ditarik mati, ditutup hidup. Nah, ini pakai kasa. Karena fungsi uang atau fungsi barang itu segala macam, satu yang mungkin basah itu bisa dipasang gini, kemudian bisa derodas ya ke bawah. Nah, nanti ada yang hard case sama satunya lagi yang bentuknya kurang lebih sama seperti ini tapi lebih panjang lagi. Apalagi Mas Kotip yang bisa diceritakan tentang alat ini? Kalau untuk tambahannya, untuk pengembangan ini misalnya selain casingnya juga dimensinya kan. Dimensinya itu nanti tergantung sama kekuatan dari lampunya. Ya sama lampunya bisa besar berarti ya? Bisa besar, bisa. Nggak harus lampu seperti ini? Nggak harus yang kecil, itu disesuaikan dengan besaran volume ruang yang kita sinari. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini aja, ibaratnya kita kalau punya kamar dengan ukuran sekian sampai kali sekian, kita cukup pakai lampu 5 watt. Tapi kalau lampu ruangan itu lebih besar untuk menyinari, kita harus pakai lampu sekitar 20 atau berapa watt. Sama dengan alat ini, UVC itu juga seperti itu, punya spesifikasi untuk ruangan sekian kita pakai yang sekian watt. Untuk ruangan sekian kita pakai yang sekian watt. Ini pakai DC apa AC? Pakai AC. AC. Untuk sistemnya kan pakai AC ya, tapi di dalamnya itu ada beberapa perangkat yang harus digerakkan oleh tegangan DC. Ada sesuatu lagi mau diceritakan? Cukup? Cukup. Ya, cukup. Jadi teman-teman, review sudah kami lakukan. Saya bersama sahabat saya Mas Kotip membuat sebuah alternatif, membuat sebuah upaya untuk mematikan virus corona dan bakteri-bakteri lainnya yang berbahaya. Review kita sudah ceritakan bersama-sama. Kita kulik sesuatu hal dengan orang yang tepat memahami tentang lampu UV yang sebenarnya. Kolaborasi antara saya, seorang desainer, seorang konsultan branding, bersama teman saya, orang ahli elektro, menghasilkan sebuah alatnya namanya box sterilisasi. Untuk apa? Untuk uang bisa, untuk perlengkapan apapun bisa. Saya pastikan alat ini menjadi alternatif untuk menghentikan sebuah jembatan peredaran dan penyebaran virus Corona 19 atau COVID-19 ini. Kalian ingin membelinya? Bisa.
di mana? Di link di bawah ini. Terima kasih. Salam dari saya, Dadi Wahyu Chang dan kawan saya Khotib Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.